harapan itu masih ada. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita ada kalanya merasa kehilangan harapan. Keadaan yang sulit, doa yang belum terjawab, atau penantian yang begitu panjang itu dapat membuat hati kita menjadi lemah dan kehilangan harapan. Namun saudaraku, Tuhan sanggup mengubah keadaan yang tampaknya mustahil itu menjadi penuh pengharapan. Dalam bacaan kita di hari ini, Yakub yang selama bertahun-tahun mengira Yusuf telah mati, akhirnya mendengar kabar bahwa anaknya itu masih hidup. Meskipun pada awalnya ia sulit untuk mempercayainya, Tuhan memulihkan semangatnya dan memenuhi hatinya dengan harapan yang baru. Melalui bagian ini saudara, kita akan belajar bahwa harapan itu masih ada bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebelum lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau adalah Allah sumber pengharapan kami. Bukalah hati kami ya Bapa saat kami merenungkan firman-Mu, sehingga kami tetap berharap kepadamu dalam setiap keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca bagian firman Tuhan untuk hari ini. Di dalam Kejadian 45 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah anakmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu, kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepaskan saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai ke tanah Kanaan. Kepada Yakub ayah mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka
Bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan memberikan harapan melalui kabar baik di ayat 16 sampai 20. Ketika Firaun mendengar bahwa saudara-saudara Yusuf telah datang, ia menyambut mereka dengan baik dan mengundang seluruh keluarga Yakub untuk tinggal di Mesir. Tuhan telah menyediakan tempat yang aman dan berkecukupan bagi mereka. Kabar baik ini, saudara, menjadi awal dari harapan baru bagi keluarga Yakub. Demikian jugalah, saudara, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, Tuhan seringkali membangkitkan harapan melalui firman Tuhan, janji-janjinya dan pertolongan yang datang pada waktu yang tepat. Harapan lahir ketika kita percaya kepada janji Tuhan, bukan kepada keadaan. Demikian juga firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, bahwa Allah lah sumber pengharapan bagi umatnya di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan yang kedua, saudara, Tuhan menguatkan iman yang mulai melemah di ayat 21 sampai 26. Ketika saudara-saudara Yusuf menyampaikan bahwa Yusuf masih hidup, Yakub tidak langsung percaya. Kesedihan yang begitu lama membuatnya sulit menerima kabar sukacita itu. Seringkali, saudara, kita pun juga demikian. Pengalaman pahit itu dapat melemahkan iman kita. Namun Tuhan dengan sabar memberikan bukti-bukti kasih dan penyertaannya agar iman kita kembali dikuatkan. Jadi, saudara, Tuhan itu memahami kelemahan kita, dan dengan sabar Ia meneguhkan iman percaya kita. Ketika iman mulai goyah, Tuhan tetap setia menguatkan orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Itulah yang dikatakan oleh Mazmur 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan memulihkan semangat orang yang berharap kepadanya di ayat 27 sampai 28. Setelah melihat kereta-kereta yang dikirim Yusuf, semangat Yakub hidup kembali. Ia berkata, cukuplah, Yusuf anakku masih hidup. Aku akan pergi melihat dia sebelum aku mati. Tuhan bukan hanya mengubah keadaan Yakub, saudara, tetapi juga memulihkan hatinya. Dari seorang yang hidup dalam kesedihan, ia menjadi seorang ayah yang kembali memiliki sukacita dan pengharapan. Demikian juga dalam kehidupan kita saat ini, saudara. Tuhan sanggup memulihkan semangat yang patah dan memberi kekuatan baru bagi setiap orang yang tetap berharap kepadanya. Harapan kepada Tuhan tidak pernah berakhir dengan kekecewaan. Sebagaimana firman Tuhan yang menegaskan bahwa orang yang berharap kepadanya akan menerima kekuatan yang baru. Itulah yang ditulis oleh Nabi Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Karena itu, saudara, tetaplah berharap kepada Tuhan, sekalipun keadaan mungkin belum berubah.
Dan jangan biarkan pengalaman pahit memadamkan iman percaya kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan semangat dan memberi masa depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau adalah sumber pengharapan kami. Ketika hati kami lemah, kuatkanlah iman kami. Ketika kami hampir menyerah, pulihkanlah semangat kami agar kami tetap setia berharap kepadamu ya Bapa. Berkatilah saudaraku yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, juga dalam kehidupan tiap-tiap hari. Apa yang menjadi harapan, biarlah menerima pengharapan itu sebagaimana Tuhan berikan untuk Yakub. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memenuhi hati saudara dengan pengharapan yang tidak tergoncangkan, menguatkan iman saudara di tengah penantian, dan memimpin saudara melihat pengenapan janji-janjinya pada waktu yang indah. Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ketika segala sesuatu tampak tertutup, percayalah Tuhan masih sanggup membuka jalan. Jika membutuhkan doa, konseling atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang tertera pada video ini saudara. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada seri Renungan SKS berikutnya. Shalom.